Ada riwayat, sekarang kan sibuk orang dengan tabarruk, ngalap berkah ke kuburan-kuburan keramat kan. Lalu dibuatnya Imam Syafi'i tiap hari ngalap berkah ke kuburan Abu Hanifah di Baghdad. Ini bagi kita yang jarang-jarang buka buku ya, wih ternyata Imam Syafi'i bertabarruk dia. Dan alhamdulillah banyak yang percaya, tokoh-tokoh, ulama-ulama besar percaya dia. Ternyata setelah diperiksa, di mana diriwayatkan? Dalam Tarikh Baghdad Al-Khatib Al-Baghdadi. Ternyata di antara perawinya ada yang kadzab, tukang palsu hadis. Di samping ada juga yang majhul, yang tidak diketahui siapa orangnya. Berita dari orang tidak dikenal dipercaya. Orang yang tak kenal, tidak dikenal dalam dunia riwayat, tiba-tiba datang dengan riwayat sebesar ini. Ya gimana nak masuk akal? Tiap hari Imam Syafi'i pergi mengambil berkah. Awak sekali setahun bisanya kan? Alasan sibuk kerja kan? Imam Syafi'i jauh lebih sibuk dari kita, menghafalkan hadis, membahas kitab dan sebagainya, mengajar dan dakwah sebagainya. Yang kedua, Imam Syafi'i sendiri melarang dalam kitabnya dan Al-Ahkamul Quran bahwasanya tidak boleh menta'zim kuburan-kuburan orang yang saleh. Dia khawatirkan akan datang kesyirikan di dalamnya. Jelas ini yang tertulis dalam kitabnya. Mana mungkin Imam Syafi'i bertabarruk kalau bukan karena ta'zim. Kalau dia minta berkah berarti karena ta'zim, bertentangan fatwanya dan perbuatannya. Kalla wa hasya. Imam Syafi'i adalah orang yang disaksikan oleh para ulama besar sesuai fatwanya dengan kerjanya. Tabarruk di kuburan orang soleh sering dibungkus dengan istilah cinta wali, menghormati ulama, atau tradisi umat Islam. Sekilas memang terdengar lembut dan religius teman-teman. Namun jika dikupas secara pelan-pelan dengan kacamata Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman para sahabat, praktek ini justru menyimpan sebuah masalah yang besar di dalam akidah. Bahkan dalam banyak kasus, tabarruk di kuburan bukan sekedar bid'ah teman-teman, tetapi pintu awal menuju kesyirikan yang sangat dikecam oleh Allah dan Rasulnya. Masalah utama tabarruk di kuburan adalah keyakinan adanya keberkahan khusus yang melekat kepada tempat, tanah, batu nisan, atau jasad orang soleh yang setelah wafat. Lalu keberkahan itu diyakini bisa berpindah kepada orang yang menyentuh, mengusap, mencium, atau berdoa di sana teman-teman. Ini bukan sekedar masalah gerakan fisik, tetapi masalah keyakinan hati. Dan dalam Islam, merusaknya keyakinan jauh lebih berbahaya daripada salahnya amalan lahiriah. Islam itu mengajarkan bahwa keberkahan sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan keberkahan dengan sendirinya, baik itu masih hidup maupun sudah mati. Kalau ada keberkahan, itu Allah yang memberikannya, bukan karena benda, tempat, ataupun jasad. Ketika seseorang meyakini kuburan orang soleh punya energi berkah atau karomah tersisa atau daya spiritual, maka pada saat itu ia telah memindahkan sumber barakah dari Allah kepada makhluk. Inilah akar penyimpangan yang sangat berbahaya teman-teman. Yang sering dilupakan para sahabat adalah generasi yang paling cinta kepada Nabi SAW. Mereka hidup bersama beliau, sholat di belakang beliau, menyentuh tubuh beliau, bahkan berebut sisa air wudhu Nabi SAW ketika beliau masih hidup. Namun perhatikan baik-baik teman-teman, setelah Nabi wafat tidak ada satupun sahabat yang datang ke kubur beliau untuk tabarruk. Tidak ada riwayat yang sahih bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ataupun sahabat besar lainnya itu mengusap kubur Nabi, mencium dindingnya, atau mengambil tanahnya untuk mencari berkah. Padahal kalau tabarruk di kuburan itu benar dan dianjurkan, merekalah orang yang pertama yang akan melakukannya teman-teman. Disinilah letak kejanggalan yang besar. Amalan yang dianggap penuh cinta ini justru tidak dilakukan oleh generasi yang paling mulia, umat Islam. Apakah kita merasa lebih paham agama daripada para sahabat? Apakah cinta kepada orang soleh lebih besar daripada cinta sahabat kepada Rasulullah? Pertanyaan ini seharusnya cukup untuk mengguncang keyakinan siapapun yang masih jujur mencari kebenaran.
Lebih jauh lagi teman-teman, Rasulullah SAW secara tegas itu melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Beliau memperingatkan bahwa kaum sebelum kita itu hancur karena menjadikan kuburan orang soleh sebagai masjid. Larangan ini bukan sekedar soal bangunan, tetapi soal pengagungan yang berlebihan terhadap kuburan. Tabaruk di kuburan, meskipun awalnya hanya mencari berkah, pada prakteknya adalah bentuk pengagungan yang membuka kepada pintu kesyirikan secara bertahap teman-teman. Sejarah membuktikan hal ini. Kaum Nabi Nuh awalnya hanya mengagungkan orang-orang soleh mereka, mengenang jasa mereka, dan membuat simbol untuk mengingat mereka. Tidak langsung menyembahnya, tetapi seiring waktu berjalan, generasi berikutnya mulai meminta, berharap, dan bergantung. Akhirnya terjadilah kesyirikan yang besar. Polanya sama teman-teman. Berawal dari pengagungan, berlanjut ke pengkultusan, berakhir pada penyembahan. Tabaruk di kuburan berjalan di jalur yang sama teman-teman, hanya dengan kemasan yang lebih islami. Sering sekali pembela tabaruk berkata, kami tidak menyembah kuburannya, kami hanya mengambil berkahnya saja. Ini justru menunjukkan masalah yang lebih mendalam. Karena mengambil keberkahan dari sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai sumber berkah adalah bentuk bid'ah dalam akidah. Islam tidak memberi kebebasan bagi manusia untuk menentukan sendiri sumber keberkahan. Semua harus berdasarkan dalil. Jika tidak ada dalil, maka itu adalah klaim batil, meskipun niatnya itu baik teman-teman. Keberkahan dalam Islam itu jelas alurnya: iman, takwa, amal soleh, mengikuti sunnah, membaca Al-Quran, doa yang ikhlas, dan ketaatan kepada Allah, bukan dengan mengusap batu, nisan, memeluk jiran, menyelipkan kepala di pagar kubur, atau mengusap kain penutup makam teman-teman. Semua itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tidak dicontohkan oleh para sahabat, dan tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ironisnya, banyak orang yang rajin tabaruk nih di kuburan justru meremehkan sunnah yang sangat jelas. Sholatnya bolong, riba dianggap biasa, tauhid diremehkan. Tetapi untuk ziarah kubur, keramat bisa menempuh perjalanan yang jauh, menghabiskan biaya yang besar teman-teman, dan dilakukan dengan penuh pengagungan. Ini tanda bahwa orientasi agama sudah bergeser dari ibadah kepada Allah menjadi ketergantungan kepada simbol dan figur. Lebih parah lagi teman-teman, tabaruk di kuburan sering melahirkan keyakinan tersembunyi bahwa orang yang sudah mati masih bisa memberikan manfaat, menolak mudarat, atau menjadi perantara khusus yang lebih didengar oleh Allah. Ini bertentangan langsung dengan tauhid teman-teman. Orang mati telah terputus amalnya, tidak bisa berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain teman-teman. Menggantungkan harapan kepada mereka adalah bentuk kelemahan iman yang sangat serius. Islam tidak melarang seseorang untuk ziarah kubur. Ziarah kubur itu disyariatkan teman-teman untuk mengingat kematian, melembutkan hati, dan mendoakan mayit, bukan untuk mencari berkah dari kuburan, apalagi menjadikannya tempat ritual khusus. Ketika ziarah kubur berubah menjadi fungsi dari pengingat akhirat, menjadi tempat mencari keberuntungan dunia, maka disitulah penyimpangan itu terjadi. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman, tabaruk di kuburan orang soleh bukan sekedar masalah kilap yang ringan. Ia menyentuh inti tauhid. Ia tidak punya dasar dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang sahih pastinya. Ia tidak diperhatikan oleh para sahabat. Ia membuka kepada pintu bid'ah dan juga kesyirikan, dan ia mengalihkan ketergantungan hati dari Allah kepada makhluk.
Tauhid yang murni tidak butuh perantara kepada kuburan, tidak membutuhkan sentuhan nisan, tidak membutuhkan tanah keramah, cukup dengan hanya iman yang lurus, ibadah yang sesuai dengan as-sunnah, dan hatinya selalu bergantung kepada Allah semata. Siapapun yang jujur mencintai orang soleh, maka seharusnya ia meneladani akidah mereka, bukan mengkultuskan mereka, apalagi mengkultuskan kuburan-kuburan mereka. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.